orang yang sampai kepada Allah, lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyar, tatkala mereka itu sudah keluar dari penjara melihat selain Allah, memperhatikan selain Allah. Jadi orang itu ada yang tercengkeram dengan uang, orang itu nek gak duwe duit susah. Bahkan kadang-kadang sing kebangetan kan banyak orang bunuh diri gara-gara gak punya uang gitu. Enten toh? Bahasa sekarang anak mudanya itu bundir. Mau disingkat sebetulnya bundir, bunuh diri. Masa habis diputus pacarnya aja terus bunuh diri. Dia mengatakan sedang investasi, trading, tapi ternyata uangnya hilang semua, bunuh diri lagi. Nah, ini yang sudah parah. Itu artinya orang yang tercengkeram dengan harta benda. Ada juga orang yang tercengkeram dengan jabatan. Pokoknya jabatannya diusik ono wis wani mati. Pokoknya tak bela nih. Ada orang yang tercengkeram dengan orang atau manusia yang dicintainya. Mencintai, ya termasuk mencintai anak istri, sehingga kalah kepada anaknya, kalah kepada istrinya, kalah kepada suaminya. Nurut walaupun itu bermaksiat kepada Allah, berarti mengalahkan Allah. Harusnya mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, kan ngoten. Nah, itu artinya adalah orang-orang yang masih terpenjara pada selain Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari penjara, terikat kepada selain Allah. Malah yang mengikatkan saya dengan panjenengan itu adalah karena Allah. Saya tiap malam hari ini umpamanya ke sini itu kan karena ikatannya, karena perintah Allah, bukan karena harta, bukan karena benda, bukan karena jabatan, pangkat. Ada orang itu yang bergerak, bersikap, berpikir itu pikirannya karena ingin memperoleh harta, benda, jabatan dan seterusnya. Itu namanya terpenjara kepada selain Allah. Sampai-sampai kan ada orang sholat tapi sholatnya itu riya, berarti dia masih bukan sholat lillahi ta'ala, tapi masih terpenjara dengan selain Allah. Nah, kalau seseorang yang dinamakan sampai kepada Allah atau al-wasiluna itu adalah orang yang sudah keluar dari penjaranya selain Allah. Nah, bahasa lainnya ini ada yang terkenal, merdeka dari perbudakan sesama makhluk. Jadi kita itu nggak boleh jadi budaknya makhluknya Allah. Kita harus jadi budak atau hambanya Khalik atau Allah. Jangan terbudak nafsu, jangan terbudak harta, jangan terbudak jabatan. Kalau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu sudah keluar dari situ ila fadha'it tauhid, kepada kejembaran atau lapangannya tauhid. Atau lapangannya tauhid niku seperti apa? Nanti saya jelaskan. Wa kamalil istibsari, dan sempurnanya kewaspadaan. Ittasaat masafatu nadharihi, maka menjadi luaslah jarak pandangnya. Wa ufidha alaihim ulumun, dan diluberkan, dicucurkan kepada mereka, disokkan kepada mereka ulumun, ilmu-ilmu, wa asrarun, dan rahasia-rahasia ilahiyatun, yang ilahiyah. Fasoru, maka mereka menjadi yamudduna, itu memberikan bantuan al-ghaira, kepada yang lain. Niki maksudnya yang disebut sebagai fadha'it tauhid itu bisa dijelaskan dengan ayat ini, Bapak. Ayat ini adalah Quran surat Ar-Ra'd atau surat yang ke-13, ayatnya 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha
taw'aw wa karahaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri atau dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Bahkan bersujud pula kepada Allah bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ayat ini dalam ada Al-Quran loh Pak. Jenengan pernah berpikir mboten bahwa bayang-bayang kita kalau pagi jalan-jalan itu saja bersujud kepada Allah. Pun pernah mikir mboten? Niki dalam Al-Quran dan jenengan pun kata ping pinten. Nah, nuwun sewu, jangan-jangan sing wis kata sudah 40 kali, jangan-jangan belum pernah berpikir bahwa bayang-bayangnya waktu jalan ono bayang-bayang ini, bayang-bayangnya saja sujud kepada Allah. Nah, maka orang-orang yang sudah fadha'ut tauhid atau fadha'it tauhid tadi, keluberan tauhid, maksudnya dirinya ini sudah sampai kepada Allah, lalu diluberi ketauhidan, maka itu adalah menjadi bagian dari dirinya. Angin berhembus bagi dia itu adalah sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga sedang sujud kepada Allah. Ada bagian dirinya. Jadi manusia itu ada bagian dirinya yang setiap saat, setiap waktu itu sujud kepada Allah, yang namanya fitrah. Maka tugas manusia diantaranya itu adalah membuka tutup atau hijab itu agar mengetahui fitrah itu. Nah, kalau sudah mengetahui fitrah itu Bapak Ibu, fitrah itu pasti mendorong orang untuk taat kepada Allah, yang isinya ya sujud kepada Allah itu, mengagungkan nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap orang ada itu. Tapi kalau itu ditutup ada hijabnya itu berupa nafsu ammarah, nafsu lawama, mulhima. Nafsu itu masih belum terkendalikan, itu bagaikan tutup yang saat kita ingin melihat ke fitrah itu, maka itu menjadi sulit. Nah, oke Bapak Ibu, tutup hijab ini agar seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niki seperti ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sampai pada hikmah yang 39. Qala asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquh as-sa'iruna ilaihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquh as-sa'iruna ilaihi. Hendaknya orang yang diberi keluasan rezeki, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah atau al-wasiluna ilaihi, memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan wa man qudira alaihi rizquh, dan orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang tengah menuju kepada Allah, hendaklah memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Niki mesti bingungaken Bapak Ibu. Niki nopo malih. Nah, sebetulnya niki potongan dari ayat Al-Qur'an surat At-Thalaq atau surat yang ke-65 ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Nggih, Bapak Ibu, karena pembahasannya ini adalah di bidang ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab terkait dengan taqarrub ilallah, maka ayat ini digunakan di dalam konteks orang-orang yang menuju Allah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaihi, hendaknya orang yang diberi keluasan rezeki, orang yang sudah sampai taqarrub kepada Allah, sudah dekat dengan Allah. Bahasa yang lain niku saged orang yang dekat kepada Allah niku orang yang sudah bertakwa setakwa-takwanya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sesungguhnya takwa. Mereka itu sudah mampu diberi oleh Allah kemampuan untuk bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Mboten enten malih yang namanya riya, mboten malih enten sing iri, dengki, sombong, tidak jujur dan seterusnya, itu sudah tidak ada. Sudah terkendalikan. Nah, bagi orang-orang itu Allah akan menganugerahkan ilmu-ilmu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Nah, oleh karenanya ilmu-ilmu itu hendaknya disebar-sebarkan, diajarkan. Bahasa yang real pada saat ini, mereka itu adalah para mursyid, para pendidik, pendidik batin untuk mendidik batin orang lain agar mereka akan menjadi seperti mereka pula. Mudahnya para wali yang mursyid itu mendidik orang lain agar bisa menjadi wali, bahkan menjadi wali mursyid juga. Nah, sementara orang-orang yang baru berjalan menuju Allah belum sampai, maka itu juga bisa mengajarkan pengalaman-pengalamannya dalam menuju Allah itu kepada orang lain menurut apa yang sudah ia terima. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, Asy-Syarqawi di sini memberikan satu syarah atau penjelasan. Liyunfik, hendaknya menafkahkan atau menginfakkan dzu sa'atin, orang-orang yang mempunyai keluasan atau orang-orang yang sampai kepada Allah tadi, min sa'atihi, dari keluasannya, al-wasiluna, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada ilaihi, kepada Allah. Ai isyaratun, ini adalah isyarat ila halil wasilina ilaihi, orang yang sudah usul kepada Allah Ta'ala. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka al-wasilun, orang yang sampai kepada Allah, lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyar, tatkala mereka itu sudah keluar dari penjara melihat selain Allah, memperhatikan selain Allah. Jadi orang itu ada yang tercengkeram dengan uang, orang itu nek gak duwe duit susah. Bahkan kadang-kadang sing kebangetan kan banyak orang bunuh diri gara-gara gak punya uang gitu. Enten toh? Bahasa sekarang anak mudanya itu bundir. Mau disingkat sebetulnya bundir, bunuh diri. Masa habis diputus pacarnya aja terus bunuh diri. Dia mengatakan sedang investasi, trading, tapi ternyata uangnya hilang semua, bunuh diri lagi. Nah, ini yang sudah parah. Itu artinya orang yang tercengkeram dengan harta benda. Ada juga orang yang tercengkeram dengan jabatan. Pokoknya jabatannya diusik ono wis wani mati. Pokoknya tak belani. Ada orang yang tercengkeram dengan orang atau manusia yang dicintainya. Mencintai, ya termasuk mencintai anak istri, sehingga
kalah kepada anaknya, kalah kepada istrinya, kalah kepada suaminya. Nurut walaupun itu bermaksiat kepada Allah. Berarti mengalahkan Allah. Harusnya mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, kan ngoten. Nah, itu artinya adalah orang-orang yang masih terpenjara pada selain Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari penjara, terikat kepada selain Allah. Malah yang mengikatkan saya dengan panjenengan itu adalah karena Allah. Saya tiap malam hari ini umpamanya ke sini itu kan karena ikatannya, karena perintah Allah, bukan karena harta, bukan karena benda, bukan karena jabatan, pangkat. Ada orang itu yang bergerak, bersikap, berpikir itu pikirannya karena ingin memperoleh harta, benda, jabatan dan seterusnya. Itu namanya terpenjara kepada selain Allah. Sampai-sampai kan ada orang sholat tapi sholatnya itu riya, berarti dia masih bukan sholat lillahi ta'ala, tapi masih terpenjara dengan selain Allah. Nah, kalau seseorang yang dinamakan sampai kepada Allah atau al-wasiluna itu adalah orang yang sudah keluar dari penjaranya selain Allah. Nah, bahasa lainnya niku ada yang terkenal, merdeka dari perbudakan sesama makhluk. Jadi kita itu nggak boleh jadi budaknya makhluknya Allah. Kita harus jadi budak atau hambanya Khalik atau Allah. Jangan terbudak nafsu, jangan terbudak harta, jangan terbudak jabatan. Kalau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu sudah keluar dari situ ila fadha'it tauhid, kepada kejembaran atau lapangannya tauhid. Atau lapangannya tauhid niku seperti apa? Nanti saya jelaskan. Wa kamalil istibsori, dan sempurnanya kewaspadaan. Ittasaat masafatu nadharihi, maka menjadi luaslah jarak pandangnya. Wa ufidhu alaihim ulumun, dan diluberkan, dicucurkan kepada mereka, disokkan kepada mereka ulumun, ilmu-ilmu, wa asrarun, dan rahasia-rahasia ilahiyatun, yang ilahiyah. Fasoru, maka mereka menjadi yamudduna, itu memberikan bantuan al-ghaira, kepada yang lain. Niki maksudnya yang disebut sebagai fadha'it tauhid itu bisa dijelaskan dengan ayat ini, Bapak-bapak. Ayat ini adalah Quran surat Ar-Ra'd atau surat yang ke-13, ayatnya 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri atau dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Bahkan bersujud pula kepada Allah bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ayat ini dalam ada Al-Quran loh, Pak. Jenengan pernah berpikir mboten bahwa bayang-bayang kita kalau pagi jalan-jalan itu saja bersujud kepada Allah? Pun pernah mikir mboten? Niki dalam Al-Quran, dan jenengan pun kata ping pinten. Nah, nuwun sewu, jangan-jangan sing wis kata sudah 40 kali, jangan-jangan belum pernah berpikir bahwa bayang-bayangnya waktu jalan ono bayang-bayang ini, bayang-bayangnya saja sujud kepada Allah. Nah, maka orang-orang yang sudah fadha'ut tauhid atau fadha'it tauhid tadi, keluberan tauhid, maksudnya dirinya ini sudah
sampai kepada Allah, lalu diluberi ketauhidan, maka itu adalah menjadi bagian dari dirinya. Angin berhembus bagi dia itu adalah sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga sedang sujud kepada Allah. Ada bagian dirinya. Jadi manusia itu ada bagian dirinya yang setiap saat, setiap waktu itu sujud kepada Allah, yang namanya fitrah. Maka tugas manusia diantaranya itu adalah membuka tutup atau hijab itu agar mengetahui fitrah itu. Nah, kalau sudah mengetahui fitrah itu Bapak Ibu, fitrah itu pasti mendorong orang untuk taat kepada Allah, yang isinya ya sujud kepada Allah itu, mengagungkan nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap orang ada itu. Tapi kalau itu ditutup ada hijabnya itu berupa nafsu ammarah, nafsu lawama, mulhima. Nafsu itu masih belum terkendalikan, itu bagaikan tutup yang saat kita ingin melihat ke fitrah itu, maka itu menjadi sulit. Nah, oke Bapak Ibu, tutup hijab ini agar seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini seperti ini. Jadi orang yang sampai kepada Allah niku pun sampai mriki niku Pak. Ada di tataran rodiyah, mardiyah atau bahkan kamilah. Kamilah niki mung Rasulullah. Nggih, Rasulullah. Lah bawahnya niki jatahe para wali, para sahabat, ulama-ulama niki teng mriki niku. Kelihatan mboten? Kelihatan nggih? Mboten kelihatan kula bacaaken kan ngoten. Nggih, yang pertama, langkah seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama itu mengendalikan nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu bisa kita tilii, kita lihat di dalam Quran surat 12 ayat 53. Ngeten iki nek mboten karena saya jadi dosen mungkin nggak telaten buat seperti ini Pak. Nek penceramah sing mboten dosen buat gini mungkin mboten telaten. Tapi karena saya juga untuk keperluan ngajar, maka buat ngeten iki rada telaten. Nggih, sedikit rumit noto sana sini, ngecek sana sini. Niki ammarah niki kalau kita cek diantaranya ada dalam Quran surat 12 ayat 53. Orang yang masih pada kedudukan nafsu ammarah niku masih kikir itu medit nggih. Medit, pelit, bahkan kadang untuk kepentingan dirinya sendiri mawon boten purun mengeluarkan biaya. Biar orang lain saja yang mengeluarkan biaya. Contoh, lah di rumahnya itu ada listrik. Oke. Tapi bagaimana dia memanfaatkan listriknya tetangga agar rumahnya tetap terang. Jangan kayak pelite banget. Padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Tamak niku nopo mawon pengin dimilikinya. Jadi kalau dia itu mempunyai tanah, kalau bisa tanahnya itu tambah lebar. Caranya bagaimana? Pas ngukur dadak nerabas mirip orang. Napa mawon niku? Mereka mencoba memanfaatkan apa saja untuk keuntungan dirinya. Nah, tamak rakus. Tamak niku nggih sama rakus niku sama. Gampangannya yang dimakan itu tidak hanya daging ayam, daging sapi, daging kambing, tidak itu hanya saja. Aspal juga dimakan. Semen dimakan. Nggih. Niku nggih korupsi niku lho Pak, maksud kula korupsi dan seterusnya, mencuri dan hasud. Hasud itu menghasut orang lain untuk ribut gitu.
Nah, orang-orang seperti ini mboten pernah tenang hidupnya Bapak Ibu. Di dalam pikirannya itu merancang saja itu, biar bagaimana dia untung, lalu walaupun dengan menzolimi orang lain, menghasut orang lain, itu dia lakukan. Padahal itu mboten tenang, kan enak tenang-tenang ngeten iki. Nuwun sewu lah sing gadai sapin, yang punya sawah, duduk di apa? Di gubuknya, ngisis-ngisis, wah lungkas panen, kan penak Pak. Gitu, yang sudah pensiun duduk depan rumah, yang udut sambil udut. Hidup itu indah. Mosok mikiri bagaimana saya untung, bagaimana saya akan mencuri milik orang itu biar orangnya cara nyurinya nggak tahu dan seterusnya. Ngoten mawon, napa tenang uripnya. Lalu bodoh niku nggih, ya bodoh itu diantaranya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang pintar itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk hidup sesudah kematiannya. Ini orang pintar. Sombong niku nggih nuwun sewu. Sombong niku mboten wong sugih tok sing iso sombong, mboten wong ganteng tok. Wong miskin niku nggih saged sombong, wong elek nggih saged sombong. Sombong niku perilaku batin. Jadi mboten hanya orang kaya nggih saged tawadhu. Tapi orang miskin nggih saged tawadhu, saged juga sombong. Sombong itu kalau definisinya itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu melawan kebenaran dan meremehkan manusia. Niku sombong. Jadi gampangane ngeten. Nek enten srengenge atau matahari itu muncul, dia itu bisa begini. Oh, srengenge dadak manasi aku. Ngoten niku Pak, perasaannya orang sombong niku saged begitu. Mosok panas. Matahari manasi aku. Matahari itu tiap hari yo terbit kayak begitu. Tapi orang yang sombong itu begitu. Padahal itu kebenaran yang tiap hari muncul, tapi dia menentang itu. Nah, pada berikutnya itu semakin halus, itu adalah orang menentang ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Wah, Gusti Allah nggawe kewajiban kok ngene. Merotesi Gusti Allah. Nah, orang sombong itu seperti itu. Nah, orang sombong niku kalau dalam ilmu Jawa Bapak Ibu, ilmu Jawa niku orang niku sosoknya itu ada orang yang sombong, sosoknya saja sudah sombong. Biasanya orangnya itu mesti ngeten iki. Ini terus ininya beten niku mboten gadahi kayak ora iso diluk gitu lho awake. Keinginan duniawi, dunia saja. Nggih, kalau bicara nggih saged apik Bapak Ibu. Kalau masalah bicara kita dengarkan, ya bisa dia ngaji Al-Qur'an, ceramah yang menipis. Tapi kita kan mboten tahu dalamnya. Orang-orang yang al-wasiluna tadi ini saged ngertos Bapak Ibu. Karena diberi oleh Allah yang tadi namanya ilmu, banyak ilmu, rahasia-rahasia ketuhanan. Niku ngertos orang-orang yang seperti masih walaupun bicaranya ayat Al-Qur'an, hadis, pakaiane nggih koko, kopian nggih kaya kula ngoten, tapi nek sombong nggih konangan bagi orang-orang yang sudah sampai. Padahal jenengan mawon tidak harus orang yang sudah sampai kepada Allah atau mukasafah itu. Jenengan kalau ada orang sombong kan kerasa deh Bapak. Terasa tau nggih? Sedikit-sedikit bisa ngerasakan. Tapi masih jadi pertanyaan semua tenan ora gitu. Masih ragu. Nah, orang-orang yang kalau sudah sampai kepada Allah niku sudah nyataaken niku oh iya memang gini, sombong memang dia. Jadi orang-orang yang tahu seperti itu tidak terpesona hanya dengan kata-kata. Dan mereka paham lisanul hal afsahu
min lisanul maqal. Masuk pada lali ya? Dulu pernah diajari enggak yang muda-muda? Biasanya lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Lisan perbuatan atau perbuatan itu lebih sahih daripada lisanul dari ucapan. Perbuatan itu lebih sahih daripada perkataan. Orang itu mengatakan, kula niku rajin, tapi kalau memang kelakuannya tiap hari mau tidur aja nopo rajin. Itu namanya lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Lah, sampai pada hal-hal yang sedikit rumit, bahkan rada rahasia niku diantaranya adalah perkataannya mengeluarkan gelombang, tubuhnya mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang kalau itu dirasakan, oh wong iki gelombang suarane sombong, orang ini gelombang tubuhnya orang yang masih memperturutkan keduniawian niku terasa Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang al-wasiluna tadi karena sudah diberi oleh Allah ulumun, ilmu-ilmu tadi, dan asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, orang seperti itu biasanya umumnya orang nyebut roh sadurunge winara. Nggih, yang kedua, nah niki harus kita kendalikan nggih Bapak Ibu. Nah, cara mengendalikan kikir niku pripun? Contoh yang paling sederhana. Uang sama-sama 1 juta dipegang oleh si A dengan dipegang si B, manfaat dan barokahnya lain kan Bapak Ibu. Nah, satu, kita mengerti dan sudah mengalami bahwa uang itu punya barokah. Tentu uang yang sudah dizakati, uang yang sudah diberi sedekah itu pasti lebih barokah. Bapak, pasti itu teori dari Allah, pasti. Maka agar kita itu menghikmati melakukannya, dicoba. Wah, aku ini duit sakmene kok barokah ya rasanya. Bahkan kadang-kadang maklum saja Bapak Ibu, ada yang habis makan saja lapar lagi, gitu. Tapi ada orang makan itu sampai sore itu enggak lapar-lapar. Nah, itulah barokah. Barokah itu adalah kasratul khair nggih, ngoten nggih. Banyak kebaikannya. Oh, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya itu barokah. Motor, umpamanya begitu. Motor sama-sama motornya, sama-sama bagusnya, belinya mawon bareng umpamanya. Tapi yang satu itu dinggo maksiat, yang satu itu dinggo kebaikan saja. Itu jangan-jangan motornya belinya dari uang, yang satu uang barokah, yang satu tidak. Tubuh juga begitu Bapak Ibu. Karena tubuh kita itu kadang berat sekali diajak taat. Jangan-jangan ada harta yang tidak barokah maupun bahkan harta yang tidak halal yang akhirnya masuk menjadi makanan kita. Bahayanya seperti itu. Nah, perjalanan kita pada awalnya adalah mengendalikan hal-hal seperti itu. Caranya dengan menyatakan dengan pengalaman kita. Iya nek kikir wis ora ana apike blas wis pokoke. Akhirnya kita menjadi dermawan gitu. Berikutnya, kalau sudah bisa seperti ini nanti meningkat menjadi lawama. Niki Quran surat 75 ayatnya 2. Orang yang lawama niku masih serang mencela. Masih senang bersenang-senang saja, senang menipu, bangga diri, mengumpat, pamer amal, zalim, dusta dan lupa. Kalau berikutnya mulhimah, niki Quran surat 91 ayat 8 atau Quran surat 8 ayat 29. Sudah mulai meningkat menjadi murah hati, qanaah merasa cukup, rendah hati, taubat, istighfar terus. Mengapa kok taubat Bapak Ibu? Merasa ibadahnya durung cukup. Apa yang diperbuat ketaatan kepada Allah belum cukup, maka sering beristighfar, astagfirullahaladzim, terus sabar, bertanggung jawab.
Pun saya banget tuh Bapak Ibu, mulhimah. Nah, orang kalau sudah bisa mengendalikan dirinya sampai pada mulhimah, nanti akan menjadi mutmainnah. Jiwanya tenang, dermawan, tawakal atau berserah diri, ibadah menghamba, syukur, ridho, takut akan melanggar larangan. Niku pun mutmainnah. Nah, mutmainnah niku belum tentu wali Bapak Ibu. Baru atasnya lagi. Kalau sudah radhiyah, Quran surat 89:28 itu ada mulia, zuhud, ikhlas, meninggalkan yang syubhat, riyadhah, tepat janji lah. Itu orang-orang yang sudah biasanya ada di terap-terapannya para wali. Ada mardiyah, beradab, lembut dalam mengurus makhluk, pada kebaikan, memaafkan, mencintai karena Allah dan semuanya karena Allah. Kamilah itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin menjadi satu. Nggih seperti Rasulullah itu. Nggih Bapak Ibu, ini saya sarikan dari kitabnya Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, orang Kediri. Ya orang Kediri, Mbah Jampes. Jampes niku Kediri apa Blitar? Kediri nggih. Jampes. Nggih Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Kalau mereka yang sudah dianugerahi wa ufidhu alaihim ulumun, dianugerahi ilmu wa asrarun ilahiyatun fasaru yamudduna, mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang lain. Wa yatasarrafuna, dan mereka itu mentasarufkan niku nggih napa tasaruf niku? Mentasarufkan niku nggih menggunakan umpamanya mengatur. Mentasarufkan itu mengatur dan bergerak fi awalimihim, di dalam alam mereka al-batiniyati yang batin. Kaifa sya'u, sekehendak mereka, karena mereka sudah sampai kepada Allah. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu untuk mendidik orang itu mereka yang sudah sampai kepada Allah niku kadang-kadang ditatapke nang kahanan riyen. Contoh, kan ada orang kalau dinasehati hanya dengan kata-kata enggak mempan. Nggih ta? Nggih. Maka kadang-kadang orang yang sudah tahu rahasia-rahasia seperti itu, orang ini kudu dijebloske sik ben sadar. Jadi cara gampangane napa nggih? Ditatapke kahanan sik ben sadar. Nah, maka para mursyid niku kadang cara mendidik murid-muridnya nggih rada aneh. Nggih, pernah saya niku mendapatkan satu cerita, ada orang yang mencari hartanya itu tidak halal Bapak Ibu. Terus dia itu pingin taubat. Nah, karena pingin taubat, dia pergi kepada seorang mursyid. Nah, mursyidnya itu ya karena tahu lah nek sandang pangane omahe wae iki sik hasil dari haram kabeh gitu. Maka disuruh jual semuanya. Habis jual uangnya disedekahkan semuanya. Nanti dianya disuruh tinggal di pesantren sak keluarganya. Niku resiknya sampai seperti itu Bapak Ibu. Niku enten ngoten niku. Dan sesudah berhasil Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun kemudian, dia sekarang bahkan punya masjid di samping rumahnya besar sekali, rumahnya sendiri juga besar. Sesudah selesai dididik seperti itu. Nggih, pas disuruh jual rumahnya, sedekahke sakniki sinten sing purun Bapak Ibu. Kalau bukan orang yang betul-betul percaya dengan mursyid itu juga. Wis yai kula nderek panjenengan. Nah, itu biasanya hal-hal seperti itu karena kiainya juga dipandang oleh orang yang percaya itu karena sudah membuktikan banyak hal. Nggih, ngoten niku orang-orang seperti itu. Waman qudira alaihi rizquhu asairuna ilaihi waman qudira alaihi, dan barang siapa yang masih dibatasi
untuknya rezeki ulum asrarul ilahiyah tadi itu, yaitu asyairuna ilaihi, orang-orang yang masih berproses berjalan menuju Allah. Ai isyaratun, ini adalah isyarat ila halisairin, bagi orang-orang yang masih berjalan ilaihi menuju Allah. Fahum maqdurun alaihim, mereka itu masih terbatasi fi arzakil ulum, di dalam rezeki ilmunya, wal fuhum maupun pemahamannya. Mahbusuna masih terpenjara fi madikil khayalat, di dalam kesempitan khayal-khayalnya. Kowe khayale tok. Khayal niku napa? Engko lah enak nek dhuwitku akeh. Saiki nek dhuwite akeh niku enak tenan apa? Sakniki di antara jenengan pasti pernah sugih to Bapak Ibu. Enak tenan apa sugih niku? Orang biasanya 1 juta cukup, karena punya 1,5 juta malah nggarai ribut. Ngoten biasanya Bapak Ibu. Nggih ta. Ini uang ada sisa 500.000 ya rekreasi. Rekreasi sing ribut sing macam-macam. Pak mboten kantuk ta rekreasi kantuk. Boleh. Tapi semua harus kerangka di dalam bingkai kita itu taat kepada Allah. Contoh, wong nek mboten rekreasi niku nggih awake pikirane bundet umpamane gitu ya, rekreasi untuk merefresh diri. Warusum itu dan rumus-rumus yungfikuna mimma atahum, lah mereka itu menginfakkan ilmunya yang terbatas, pemahamannya yang terbatas, rumus-rumusnya yang masih terbatas. Mimma atahumullah, apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah, min fadlihi, dari fadilah, dari keutamaan Allah, minar rizki, dari rezeki, al muqaddari dayyiki, yang masih pasti kesempitannya, ala ghairihim, kepada orang yang lain. Oleh karenanya tidak hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, tidak hanya orang-orang yang sudah walinya Gusti Allah yang boleh berdakwah kan. Wa yatasarrafuna, dan mereka itu menggunakan ilmunya fi awalihim, di dalam alamnya, ala qadri, alam orang yang belum sampai kepada Allah niku nggih masih alam yang zahir, batin masih belum dalam. Ala qadri ma atahumullahu azza wa jalla, sebagaimana Allah memberikan kepada mereka. Nggih sagednya atau bisanya niku baru hafal umpamanya sifat wajibnya Allah, mulai paham apa bedanya antara wujud, qidam, baqa. Apa sih qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi itu apa, mulai paham. Tapi masih terbatas. Gitu ajarkan sebisanya, semampunya. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham bahwa wujudnya Allah itu adalah wujud hakiki, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut ada. Allah itu wujud atau ada pakai A besar. Manusia itu ada pakai A kecil. Karena adanya kita itu adalah ada diadakan. Sementara Allah itu wujud atau adanya Allah itu adalah tidak ada yang mengadakan. Bahkan Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi hikmah yang 39. Insyaallah minggu depan ihtadarrohiluna aisyiruna ilaihi bi anwarit tawajjuhi, itu akan kita pelajari insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita semuanya sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.